Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada saat ini, kesediaannya untuk hadir di kegiatan diseminasi budaya positif. Dan budaya positif ini adalah salah satu materi dari guru penggerak yang sudah saya pelajari sebelumnya, dan tugas saya adalah untuk membagikan kepada rekan-rekan. Kebetulan materinya juga bagus, mungkin sebenarnya materinya banyak sekali ya. Saya sampai bingung memilih-milihnya karena saya aja untuk mempelajari materi sampai seminggu lebih untuk supaya lebih memahami materi ini. Sebelum kita mulai, mungkin sebaiknya kita memulainya dengan doa. Saya minta kesediaan salah satu rekan boleh ya untuk memimpin dalam doa. Minta kesediaannya Miss Justin. Apa-apa di sini boleh. Di sini. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Sebentar kami akan melaksanakan diseminasi. Kiranya Kau berkati dari awal hingga akhir acara, biarlah kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih dalam kami melakukan kegiatan mengajar di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Miss Justin. Bapak Ibu, saat ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini berangkat dari yang pertama adalah paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya singkat KHD karena panjang banget, jadi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan, dan paradigma pendidikan yang disampaikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara salah satunya bahwa pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru dalam proses menuntut ini, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamen, orang yang menuntut, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kalau dikatakan bahwa anak kita harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak itu, kodrat itu ada dua. Jadi ada yang namanya kodrat alam. Kodrat alam ini meliputi misalnya budaya yang sudah mengakar di dalam diri anak itu sendiri, tingkah laku atau mungkin laku dasarnya. Kemudian ada yang juga disebut dengan kodrat zaman. Nah, kalau sekarang kita mendidik anak-anak dengan teknologi ya, kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendidik mereka. Ini yang dinamakan dengan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, dalam menuntut ini Ki Hajar Dewantara kita sudah tahu bahwa punya filosofi yang sangat baik sekali sebagai kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah Inarso Sungkulada, bahwa seorang pendidik itu dari depan memberi teladan. Jadi kita tuh dilihat anak-anak harus memberikan teladan. Dan Imadia Mamukasa di tengah-tengah kita harus ketika menuntut anak-anak berjalan bersama dengan anak-anak itu kita memberikan teladan, memberikan semangat kepada mereka. Dan untuk Nuri Handayani kita ini sudah jadi filosofinya sekolah-sekolah ya, bahwa dari belakang itu memberi dorongan. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tiga hal inilah yang harus kita lakukan. Nah, kalau tadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntut. Nah, peran pendidik ini seperti seorang petani atau tukang kebun. Kita diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak seperti tumbuhan yang disemai, seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ini seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri dalam satu suratnya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat biji padi, nggak bisa pilih-pilih. Yang dia dapatkan kita nggak tahu apakah itu bagus, bijinya berkualitas atau tidak, kita nggak tahu. Tapi ketika dia mendapatkannya, dia hanya bisa, seorang petani itu hanya bisa menuntut, hanya bisa untuk menuntut tumbuhnya padi. Jadi dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, dia memelihara taman padi yang disiram,
ada cara-cara tersendiri supaya itu bisa bertemu dengan baik. Membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, atau memberi pupuk dan airnya seperti yang tadi yang saya katakan, bahwa itulah kita sebagai seorang guru memang seperti itu. Kita nggak bisa. Jadi walaupun kita mungkin mendapatkan bibit atau biji yang kurang baik kualitasnya, tapi bagaimana kita bisa untuk mengelola itu semua, akhirnya menghasilkan tanaman yang baik tentunya. Dan itu bisa dilakukan seperti ini. Nah, ini yang dikatakan oleh pendidik Ki Hajar Dewantara tentang peran kita sebagai seorang pendidik. Nah, sekolah adalah tempat bercocok tanam. Inilah sekolah kita, tempat kegiatan bercocok tanam itu. Jadi sehingga seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid tersebut. Jadi sekolah yang kita lakukan, kita harus di sekolah itu harus ada satu yang namanya lingkungan yang positif, lingkungan yang baik untuk tempat persemaian benih-benih atau anak-anak didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu, supaya sekolah itu bisa menjadi tempat persemaian, perlu diciptakannya yang namanya lingkungan positif. Ketika lingkungan positif ini tercipta, adanya kebiasaan-kebiasaan baik, adanya karakter baik yang dimunculkan, nah inilah yang akan nantinya menjadi budaya positif dalam sekolah tersebut. Ini yang menjadi topik dari yang hari ini ya, materi yang kita saya bagikan pada hari ini. Bapak Ibu, nah salah satu untuk mendukung lingkungan yang positif itu kita perlu ada yang namanya disiplin positif. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu melakukan satu kegiatan, cobalah buka. Jadi ini saya lihat sudah pada berpasangan-pasangan, jadi kalau ada rekan Bapak Ibu yang belum berpasangan bisa cari pasangannya, karena kita memerlukan permainan ini, kegiatan ini berdua. Mungkin Miss Lisa bisa bergabung dengan Miss Elly atau nama ini atau Miss Elly, Miss Ella mungkin bisa dengan yang ini ya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu semuanya kita aktifnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu mungkin misalnya Ibu Rita sama Ibu Relin. Nah, silakan menghadap pasangannya masing-masing. Silakan menghadap pasangannya masing-masing. Ya, dia siapa mungkin bisa bergabung dengan misalnya di sementara. Siapa? Sarah. Oh, Michelle sini. Satu muka, satu kepala. Ya, jadi salah satu. Pokoknya pilih misalnya Bu Relin atau Bu Rita yang akan mengepalkan tangan. Nah, salah satu dari pasangan harus yang mengepalkan tangan. Nah, kepalkan tangan seolah-olah di dalam tangan Bapak Ibu semua ini, di tangan Bapak Ibu yang sedang mengepalkan tangan ini ada benda yang sangat berharga. Mas, ya, sangat berharga. Oke, ya, mas atau apapun itu. Nah, tugas rekan yang tidak mengepalkan tangan, bagaimana cara? Coba dengan segala upaya, mau dengan marah atau memaksa atau membukakan atau dengan apapun caranya, minta rekan Anda membuka kepala. Nanti silakan, saya kasih waktu 1 menit ya. Nanti boleh ya. Pokoknya caranya gimana? Minta dia buka. Senyum, marah, berhati. Ayo udah sedang diminta kalau buka saya buka. Bukanya luar biasa keren. Ada lagi yang ada kepala? Oke. Apa lagi? Kenapa misalnya mau buka kepala? Misalnya jangan ya? Kenapa ini? Karena saya yang aku sama.
Kenapa nggak suruh buka? Karena mereka sedang menikmati benda yang sangat berharga. Coba tanya Gak ada surat tugas. Ini berharga sekali, jadi nggak mau lepaskan. Pokoknya tetap dipertahankan. apa kamu? Oh, oke. Makanya kenapa? Sekali merdeka aku mah Ya, dan pokoknya ya juga bagus ya. Jadi pokoknya kalau sekarang tadi karena ini sangat berharga, saya nggak mau buka. Nah, sebenarnya tadi mau saya diskusikan ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah menanyakan hal ini ya. Nah, sebetulnya ketika tadi kita melakukan kegiatan ini, kira-kira siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? yang memberikan kepala yang mengepal Yang mengangkat tangan. Jadi itu keputusan dia ya. Ya. Apakah dia mau memberikan kepala tangannya ini dibuka atau tetap mempertahankan ini ditutup? Nah, itu kontrol ada pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kontrol. Nah, ada teori kontrol dari William Glasser. Nah, sebelum saya menjelaskan teori kontrol, menurut Bapak Ibu, kontrol itu seperti apa sih sebetulnya? Ada yang mau menyatakan pendapatnya? Kontrol itu seperti apa sih? penguasaan diri Ya, Bu. penguasaan Penguasaan diri. Ada lagi? Menahan diri dari apapun. berhati-hati Waspada. berhati-hati waspada Oh, berhati-hati waspada. Nah, kita akan belajar bersama-sama teori kontrol dari William Glasser ini juga di dasar Bapak Ibu. Nah, ada miskonsepsi yang biasa terjadi ketika kita berbicara tentang kontrol dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita mengajar. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun ya seperti tadi ya, ketika kita mengontrol tangan kita mau dibuka atau tidak, nah murid kita tuh seperti itu. Kita tuh sebetulnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kalaupun murid akhirnya mau melakukannya, karena dia sebetulnya menyerahkan dirinya pada kita, di bawah kontrol kita. Sebetulnya. Nah, lalu yang tadi nih, yang Miss Justin, bujukannya keren ya katanya ya. Nah, Mr. David mau untuk membuka kepala tangannya. Nah, penguatan positif atau bujukan, saya tadi apa? Bujukannya supaya bisa mau membuka. Mr. David cakep deh. Oh, ujian ya, ujian itu hasil pegang kepala tangan. Bujukan ini yang kita pikir efektif dan bermanfaat, tapi ternyata tidak selamanya efektif dan bermanfaat, karena jika murid kita menyadari bahwa dia udah seperti di dalam kontrol, akhirnya dia nanti bisa mencoba untuk menolak kontrol dari kita. Mungkin itu yang terjadi ketika murid yang kita namakan pemberontakan. Mereka mau memberontak, nggak mau gitu. Nah, itu usaha mereka untuk nggak mau dalam kendali kontrol itu. Nah, kemudian kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita berpikir, ini juga saya pertama kali mendapatkan materi ini, ternyata ada kalanya ketika kita membuat orang lain atau mungkin bahkan murid kita sendiri merasa bersalah, itu nggak menguatkan karakter dia. Jadi malah membawa murid kita pada identitas gagal. Nanti identitas gagal ini bisa dilihat di bagian restitusi juga. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga miskonsepsi yang salah. Bapak Ibu, saya punya pengalaman, saya mau membagikan pengalaman saya ketika di kelas sebelumnya ya, sekarang kelas 12. Ketika saya suka bilang anak-anak, saya melihat mereka tuh selalu ribut, hanya karena masalah ini temannya melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ketika saya bilang kepada mereka, jangan memaksa, kamu gak boleh memaksa kehendak kamu kepada teman kamu. Lalu salah satu murid saya bilang gini, kalau begitu sudah gak boleh memaksa dong. Saya pertama kali dengar itu ya, waduh, agak gak sopan ya dia. Ketika kita lagi menasehati di talkback gitu ya, jawabnya seperti itu. Tapi saya menyadari kebenaran kata-kata dia sebetulnya. Mungkin yang dia sampaikan menurut kita kurang sopan, tapi apa yang dia sampaikan tuh benar, kita nggak bisa memaksa murid kita. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Kiai Jadi Mantara, yang tugas kita tuh hanya menuntun, memberikan arahan, tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, teori kontrol dari William Glasser ini,
kalau kita bandingkan dengan teori komunikasi yang paling awal, ini ada yang namanya teori stimulus respon. Mungkin ada bapak ibu yang sudah tahu tentang teori ini ya. Nah, di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan itu sama, semua orang itu sama. Padahal kalau teori kontrol itu mengatakan kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi sebetulnya kalau dalam teori kontrol seharusnya kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri saya, mengontrol diri kita sendiri. Kalau dikatakan saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya juga ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat dibilang itu bisa gagal. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti teori kontrol ini lebih jelasnya nanti ketika ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol yang akan saya jelaskan di belakang, di bagian belakang. Nah, lalu kalau stimulus respon berpikir menang atau kalah ketika mau berkomunikasi dengan orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Sedangkan teori kontrol ini berpikir menang win-win solution. Nah, teori kontrol William Glasser ini nantinya yang akan menolong kita untuk belajar tentang disiplin positif. Salah satu untuk lingkungan kita itu bisa positif dengan salah satu caranya melakukan disiplin positif. Nah, saya mau bertanya dengan Bapak Ibu semua, setuju nggak dengan pernyataan ini? Kalau disiplin, ini saya dengar dari kata banyak orang. Disiplin itu pasti kaitannya dengan tata tertib. Setuju Bapak Ibu? Atau kalau ada pandangan yang lain boleh ya menyatakannya ya. Lalu ya tata tertib, disiplin itu juga ada hubungannya dengan peraturan. Kepatuhan, patuh dengan tata tertib, patuh dengan peraturan. Itu disiplin, yang kita sebutkan disiplin itu seperti itu. Dan kadang-kadang orang banyak untuk mendisiplinkan itu dengan cara memberikan hukuman. Ini yang selalu ada dalam benak banyak orang. Saya sendiri pertama kali juga berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu, yang saya pelajari adalah bahwa sebetulnya disiplin adalah sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, ini teori disiplin. Disiplin itu kalau dari bahasa Latinnya disiplina, itu tuh artinya belajar. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggrisnya merujuk pada disciple, murid. Ya, kalau kita bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus di Alkitab, di Bible itu dibilangnya murid itu bukan student tapi disciple, murid-murid. Nah, murid-murid di sini kenapa bisa murid-murid itu mau untuk ikut dalam satu perkumpulan? Itu karena dia punya satu keyakinan akan perkumpulan tersebut. Nah, sebetulnya disiplin itu seperti itu Bapak Ibu. Yang saya pelajari juga bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kita mengontrol diri kita agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini adalah bagaimana kita memegang nilai-nilai yang kita yakini. Ya, nilai-nilai ini bisa merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang kita tahu, misalnya tentang kebaikan, keramahan, nah Bapak Ibu. Nah, ketika disiplin ini seharusnya muncul dari dalam diri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi dia tuh muncul dalam diri. Seseorang nggak akan bisa disiplin kalau itu nggak muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi harus dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri. Nggak bisa dipengaruhi dengan secara eksternal. Seperti itu. Misalnya pengaruh-pengaruh orang seperti tadi kita membuka kepala kanan. Ketika kita sudah punya keyakinan seperti yang tadi kata Michelle, ya pokoknya berharga. Jadi nggak bisa dibuka. Mau bagaimanapun juga karena sudah punya keyakinan akan nilai-nilai tersebut. Ini berharga. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai ini yang kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan ini bisa kita temukan di mana saja, terutama mungkin sekolah kita ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenal dengan yang profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita mau mencapai nilai-nilai ini.
Lalu saya sebetulnya kalau di materi itu banyak sekali ada nilai ini yang dirangkum dari berbagai organisasi. Tapi saya mau ambil satu, yaitu the 7 essential virtues. Nah, jadi di sini katanya nilai-nilai kebajikan itu bisa berupa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bersyukur di BPK Manado kita punya BEST, ya, kita action required, share society and trust in God. Kita punya nilai-nilai yang kita harapkan anak-anak kita memiliki profil tersebut, gitu. Karena kita punya keyakinan akan nilai-nilai ini, sehingga anak-anak kita nantinya bisa untuk memunculkan karakter-karakter ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau disiplin positif ini dilakukan, yang pertama kita membentuk yang namanya keyakinan. Nah, untuk di sekolah, seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu kita ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, saya mau bertanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini mungkin saya sudah pernah sampaikan ya di materi ini. Ini sama halnya kita mau bertanya, kenapa ada peraturan memakai helm? Kenapa kita harus memakai helm? Itu peraturannya ya. Ketika berkendara di jalan raya kita harus memakai helm. Nah, kenapa ada peraturan tersebut? Tujuannya untuk keselamatan. Ketika pandemi, kita ada yang namanya protokol kesehatan. Kita harus mencuci tangan, kita harus memakai masker. Kita melakukan itu tujuannya untuk apa? Supaya kita selamat, supaya kita bisa menjaga kesehatan. Jadi keyakinan kelas ini sebetulnya lebih mengarahkan bahwa apa nilai-nilai yang kita percaya itu bisa memunculkan motivasi intrinsik untuk melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Saya sudah pernah share juga ini Bapak Ibu ya. Untuk membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas, ya kita bisa lihat bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalnya nih seperti yang tadi memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Nah itu konkret ya, jelas. Tapi keselamatan itu abstrak banget bentuknya. Nah keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi kebajikan-kebajikan yang sudah kita lihat tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Gunanya nanti ada ketika kita melakukan yang namanya pendekatan restitusi. Kenapa anak-anak tuh gak dikasih keyakinan yang banyak? Biar dia tuh ingat terus apa yang menjadi keyakinan di kelasnya yang sudah disepakati. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Nah, ini poin yang paling penting juga Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kalau saya di grup penggerak ketika kami melakukan loka karya, hal pertama yang kami lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Ketika dari jam 8 sampai nanti jam 4 sore, kita harus sepakat tentang sesuatu. Nah, kita membuat kesepakatan kelas. Itu semuanya ditanya, apa kesepakatan kelas yang akan kita lakukan supaya kelas ini jadi nyaman. Lalu nanti keyakinan kelas ini bersedia ditinjau apakah mungkin sudah harus diganti atau mungkin ditambahkan dengan hal-hal yang baru. Nah Bapak Ibu, ketika saya membuat keyakinan kelas untuk kelas 1 SD, saya tuh sudah mikir, waduh ini anak-anak bisa nggak ya untuk menyatakan pandangannya mereka, karena menurut saya sulit untuk anak-anak kelas 1 SD. Tapi ternyata yang saya lihat bahwa seperti ini. Jadi saya memulai membuat keyakinan kelas itu dengan harapan kamu di kelas itu seperti apa sih? Kamu maunya apa di kelas? Tadinya saya sudah mau kasih kata-kata kunci, tapi ternyata anak-anak murid saya yang jumlahnya 12 orang itu bisa langsung bilang, nggak bisik Miss. Jadi mereka ternyata bisa menyatakan pendapat mereka. Mereka tuh ingin kelas mereka seperti apa? Nggak jalan-jalan, nggak boleh bareng teman, tidak boleh nakal, ini semuanya mereka yang melakukan. Kemudian akhirnya saya ganti kata-kata yang negatif ini tidak diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Nah positifnya misalnya mendengarkan dan memperhatikan guru saat belajar. Jadi ketika kamu mendengarkan dan memperhatikan guru saat belajar, apa yang kamu lakukan? Kamu
ngobrol, nggak berisik, nggak keluar ini gitu. Jadi dirangkum lagi yang lebih positif bahasanya. Nah, ini yang tidak boleh jalan-jalan, mereka sepakat duduk manis di tempat masing-masing. Lalu minta izin ketika meminjam barang teman, bersikap dan berkata sopan kepada teman dan guru dan yang lain-lainnya. Nah, ini mereka yang bisa untuk membuat kesepakatan kelas sendiri dan mereka setuju untuk melakukannya. Nah, di keyakinan kelasnya, saya lihat bahwa sebetulnya yang kamu harapkan apa ketika kamu mau mendengarkan dan memperhatikan guru saat belajar, ketika kamu mau duduk manis di tempat duduknya masing-masing, ketika minta izin untuk meminjam barang teman atau meminjam barang guru. Nah, Bapak Ibu, ini yang mereka ini yang kita sepakati. Saya mau senang belajar di kelas, supaya semuanya senang belajar di kelas. Bagaimana kondisi itu di kelas tetap nyaman bagi semua anak-anak. Lalu aku mau menghargai orang lain, aku mau menjaga kebersihan. Jadi cuma 3 saja kayaknya pelatih saya yang saya tulis setiap pagi, saya ulang-ulang terus supaya mereka ingat, oh iya, saya mau belajar senang di kelas. Nah, nanti setelah itu saya akan langsung bilang, supaya senang belajar di kelasnya bagaimana nih, ketika guru memperhatikan bagaimana. Nah, itu diulang-ulang kembali lagi kepada kesepakatan kelas yang telah disetujui bersama. Ini penting sekali membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, karena nantinya kita akan melihat lagi yang namanya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu apa? Ya, sebelum kita ke bagian pendekatan restitusi, saya mau menyampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kita bertahan hidup pasti kita butuh makanan yang pokoknya yang berhubungan dengan kehidupan kita ya. Kita memerlukan pakaian dan semuanya. Lalu ada juga kebutuhan untuk penguasaan. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa berterima kasih jelas ya Bapak Ibu. Ada butuh kesenangan. Makanya anak-anak tuh pingin fun, pingin happy. Itu karena dia punya kebutuhan akan kesenangan. Kalau butuh penguasaan, nah kadang-kadang kita lihat, pokoknya kamu harus melakukan apa yang sama seperti saya. Nah itu tuh kebutuhan akan penguasaan. Dia bisa mengontrol orang lain seperti itu. Lalu ada kebutuhan tentang kebebasan, saya ingin bebas. Ini hubungannya Bapak Ibu nanti ketika anak-anak atau bahkan sebetulnya kita sendiri, ketika kita berusaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan ini dan ada yang namanya benturan, nah yang bisa terjadi adalah pelanggaran. Misalnya tentang penguasaan, butuh untuk diterima, diakui, divalidasi, sehingga kadang-kadang mau untuk mengontrol orang lain. Ketika itu berbenturan, jadinya berantem karena masing-masing ingin. Ya, jadi kalau ada benturan pasti terjadi pelanggaran. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan adalah tentang 3 motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang tindakan kita atau perilaku kita di-trigger atau didorong dengan hal-hal seperti ini. Mungkin kita berperilaku karena mau menghindari ketidaknyamanan dan trauma. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya perilaku yang dituju adalah perilaku yang 3 ini. Bagaimana kita, kalau saya sendiri aja, saya pribadi, bagaimana saya menjadi orang yang menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Nah, kita punya harapan bahwa murid-murid kita itu juga mempunyai perilaku yang seperti ini. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya ini bisa ya terjadi. Ini perilaku yang paling rendah. Katakan perilaku yang paling rendah karena ya yang dia lakukan kan hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk diakui. Nah, itu yang paling rendah. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu, di materi yang saya pelajari ada yang namanya penghargaan. Ini sempat jadi polemik, bukan polemik ya, perdebatan. Bahkan ketika kita melakukan elaborasi pemahaman, banyak guru-guru yang mengatakan seperti ini. Salah satu, saya nggak bahas di sini karena cukup banyak sekali. Salah satu tentang yang penghargaan ini, penghargaan sebetulnya adalah bentuk hukuman. Semua guru-guru yang ketika kami berdiskusi bersama ya, kok seharusnya kan kalau kita memberikan penghargaan, memberikan hadiah atau penghargaan tuh inginnya tuh supaya mereka tuh lebih termotivasi. Pasti ya benar ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi anak-anak
dia bisa menjadi merasa tidak percaya diri, saya nggak bisa, dan akhirnya membawa dia kepada satu identitas yang gagal. Makanya disebutnya dengan hukuman. Nah, jadi ternyata sebetulnya penghargaan itu tidak bisa kita katakan bahwa itu hal yang positif. Dan akhirnya teman-teman kami sesama rekan guru berpikir ya juga ya. Kita mungkin berpikirnya pada anak yang mendapatkan penghargaan, tapi kita nggak memikirkan anak yang enggak mendapatkan. Jadi, ya itu mungkin yang membuat anak-anak jadinya, ngapain sih saya berusaha, orang nggak pernah dapat, dia nggak pernah dihargai. Nah, kebutuhan dia akan penguasaan atau divalidasi itu nggak dapat. Itu yang membuat akhirnya kenapa kita bisa menemukan anak-anak yang malas, anak-anak yang udah nggak mau berusaha, ya udah deh malas, udah nggak mau apapun seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika ada bentrokan, ada antara mencapai memenuhi kebutuhan yang 5 tadi, yang akhirnya bisa mengakibatkan adanya pelanggaran. Nah, kita sebagai guru ada di posisi mana? Nah, ini kembali lagi ke posisi kontrol yang tadi disampaikan William Glasser, bahwa ketika kita mendapatkan anak-anak atau murid-murid kita melakukan kesalahan, kita bisa menjadi 5 tokoh ini. Yang pertama mungkin penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata, kamu patuhi aturan saya, atau awas, pokoknya kamu harus. Nah, itu ada kembali lagi kontrol untuk mengontrol orang lain. Atau mungkin dia mengatakan, kamu selalu salah, masa gini aja nggak bisa sih, seperti itu. Atau pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin tanpa kita sadari kita mengatakan hal-hal tersebut ya kepada murid-murid kita. Seperti ini saya baru alami ya, saya mengalami ada satu anak Anjani yang fokusnya tuh masih harus secara personal di sini. Kadang-kadang saya saja ke-trigger untuk Anjani begitu terus. Tanpa sadar kita melakukan hal itu. Nah, kita tuh ada di posisi penghukum. Saya juga menyadarinya. Nah, guru yang seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara saya, cara gurunya itu. Cara lain itu nggak bisa berhasil. Nah, ada lagi posisi yang mungkin kita lakukan juga Bapak Ibu, yaitu membuat merasa bersalah. Kadang-kadang dengan membuat diam dulu, anaknya mikir, terus saya ngapain di sini dipanggil gitu ya, udah gak nyaman, udah mulai merasa bersalah. Padahal belum dibilang apa-apa ya, belum bilang sesuatu, tapi udah pasti langsung saya pasti apa seperti itu ya. Nah, akhirnya mungkin kata-katanya lembut, nggak seperti yang tadi yang kita di posisi penghukum ya. Posisi penghukum mungkin kita bisa teriak seperti itu, nyecek yang pernah saya lakukan juga. Nah, kalau ini dengan bicara lembut, ibu sangat kecewa dengan kamu. Hanya dengan kata-kata itu, tapi ternyata dampaknya kepada anak-anak atau murid-murid kita yaitu dia tuh langsung merasa bersalah. Atau mungkin bisa, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berada di sini? Nah, ketika kita membuat rasa bersalah, yang muncul dalam diri anak tersebut adalah identitas yang gagal, identitas yang udah saya tuh nggak ada apa-apanya, saya tuh nggak bisa diandalkan, saya tuh dengan kata-kata hal yang seperti itu. Mungkin kita sendiri juga ya, kalau misalnya itu terjadi pada diri kita, pasti kita langsung, saya sebetulnya apa sih? Saya tuh punya peranan nggak sih? Pasti kita dalam hati akan mengatakan hal yang sama. Nah, oleh sebab itu di posisi ini murid itu akan memiliki pilihan diri yang buruk tentang diri mereka, dan murid merasa nggak berharga atau mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kemudian ada juga yang memposisikan diri sebagai teman. Nah, di sini muridnya nggak menyakiti murid, tapi dia mengontrol ya dengan bujukan, dengan persuasi bujukan seperti yang tadi dilakukan Pak Miss Yusuf ke Mr. David gitu, muji gitu, tapi dia berhasil. Ya, ayolah bantu ibu bapak, ya, ayo ingatlah bantuan bapak selama ini sudah bantu kamu selama ini, kamu makanya ayo lakukan. Nah, hal-hal seperti itu ternyata sebetulnya kurang tepat ya. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti bantu belajar sekali. Tapi itu nggak membuat anak kita belajar. Jadi ada juga yang memposisikan diri sebagai
dalam peraturan dan konsekuensi. Nah, yang kita nggak mau disebut dalam hukuman atau sanksi, kita sebutnya dengan konsekuensi. Nah, ini yang paling sering dilakukan sebetulnya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid jadi sebagai seseorang yang posisinya pemantau. Nah, jadi biasanya pertanyaan yang diajukan sebagai guru yang sebagai seorang kontrol itu seorang pemantau, peraturannya apa ya? Misalnya anak datang terlambat ke sekolah, mungkin pertanyaan pertama dia, kamu tahu nggak peraturan sekolah apa? Masuk jam 6.50, terus kenapa kamu jam 6.50 jam 7 datang? Nah, itu pemantau. Jadi dia menggunakan data-data yang sudah ada untuk ini. Apa yang telah kamu lakukan nih? Pertanyaan dia. Terus kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat 3 kali berturut-turut, nah seperti yang kita sudah disepakati ya, kita, oh saya harus melakukan hal ini. Nah, pemantau ini juga ya tadi yang saya sebutkan mengandalkan perhitungan catatan data sebagai bukti atau perilaku seseorang. Jadi dia pasti menggunakan stiker slip catatan data dan ini kita bisa katakan ini yang kita lakukan. Benar ya Bapak Ibu? Kita ini yang kita lakukan. Sebetulnya nggak masalah kita melakukan posisi sebagai pemantau, tapi yang diharapkan dari seorang guru dari paradigma Ki Hajar Dewantara adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi berkolaborasi bersama-sama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Gak menghukum, gak merasa dia gak merasa bersalah, atau tidak jadinya, ayo dong, kamu jangan gitu lagi dong, kasihani ibu gitu seperti itu. Atau ini peraturannya apa? Tapi dia mau untuk yuk sama-sama nemuin solusi dari masalah-masalah ini, masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Nah, jadi kalau kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang namanya pendekatan restitusi yang menjadikan murid kita itu juga sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, seorang manajer, kalau posisi kontrolnya sebagai seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kita, sama seperti ketika mungkin kalau saya jadi polisi, lalu saya berbicara dengan pengendara motor yang tidak memakai helm. Bapak, kenapa sih Bapak memakai helm? Seperti itu. Meyakini, kembali kepada keyakinan yang sudah dia dibentuk olehnya, yang sudah dimilikinya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kamu tuh mau jadi yang orang yang seperti apa sih sebetulnya? Itu kalau di posisi manajer. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki kamu? Jadi kita meminta anak-anak untuk punya kesadaran yang mungkin sekarang ini lagi dibutuhkan mindfulness, kesadaran untuk yang dia lakukan itu sepertinya apa sih dampaknya bagi orang lain, dampaknya bagi dirinya sendiri, dan apa sih yang bisa dia lakukan sebagai solusi. Jadi nggak cuma terima hukuman, tapi dia bisa untuk tahu apa yang sebetulnya yang jadi masalah, apa yang jadi kesalahannya, dan dia mau memperbaiki hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau dikatakan restitusi ini juga bisa mengembalikan hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Nah, seperti kalau misalnya kita menghadapi anak-anak yang bertengkar, yang sudah gelut mungkin, nah kalau misalnya dihukum dua-duanya, akhir dari mereka kembali ke kelas mereka nggak akan bisa berteman dengan baik. Pasti masih tetap membawa dendam atau bawa kekesalan di dalam kelas mereka. Jadinya diam-diaman. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan restitusi, dua orang yang tadinya bertengkar ini diingatkan kembali keyakinannya apa, dan akhirnya bisa untuk apa sih hubungan yang tadinya nggak baik itu jadinya bisa kembali baik, bisa berteman kembali dengan baik. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita melakukan pendekatan restitusi ini, kita mengembalikan bahwa
bahwa setiap kita itu pasti ingin ada yang mau kita tuju, tujuan yang mulia itu yang mau kita capai bersama-sama dengan mereka kita. Nah, kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif. Nah, yang kita ingat disiplin positif yang muncul dari dalam dirinya sendiri dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau dapatkan imbalan, tapi malah menghindari ketidaknyamanan yang perilaku manusia tadi ya. Namun tujuannya menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Bapak Ibu, oke sekarang ya, sebenarnya ketika murid berbuat salah, guru yang menanggapi dengan restitusi akan memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Kemudian restitusi ini menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang bersalah pelakunya. Jadi kalau misalnya dua orang yang bertengkar, dua-duanya tuh diuntungkan, bukan menguntungkan yang korbannya saja, yang ini jadi merasa bersalah enggak. Jadi dua-duanya tuh dibuat menguntungkan. Seperti yang tadi sesuai dengan riset dari teori kontrol yang bilang dasar ini solusinya win-win solution. Nah Bapak Ibu, ada tiga hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pendekatan restitusi. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau dari teori kontrolnya, di penstabilan identitas ini mengatakan bahwa kita tuh bisa melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di segitiga restitusinya. Lalu ada kalibrasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi hal yang pertama yang kita lakukan menstabilkan identitas. Kita jangan sampai membuat anak itu jadi merasa memiliki identitas yang gagal. Jadi ketika dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan, kita menstabilkan identitasnya dengan cara semua orang pasti bisa melakukan kesalahan, setidaknya bisa melakukan kesalahan itu. Dan bukan kamu satu-satunya pernah melakukan kesalahan itu. Jadi jangan sampai dia berpikir aku tuh yang salah, aku ini yang bagian salah. Tapi sebetulnya kita mau stabilkan dengan sampai dia menjadi mempunyai identitas yang gagal. Nah setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi. Nah bukan berarti kita menstabilkan identitasnya dengan mengatakan gak apa-apa, semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi bukan jadinya mengiyakan kesalahannya. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadinya sebetulnya kita mau bilang sama dia, kamu udah melakukan hal yang salah, kamu bisa sebetulnya melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi kamu gak lakukan karena kamu pasti tahu akan sesuatu hal ada. Nah ini nanti akan mengarah kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Kamu tahu nggak apa yang kita sudah sepakati? Kamu mau nggak menjadi orangnya seperti itu? Nah Bapak Ibu, saya sedang melakukan praktek ini. Kebetulan saya melakukan praktek ini dengan Keiko. Kita dengarkan sama-sama ya. Keiko sini, duduk sini. Nah, coba tadi katanya mau ngapain, Miss? Kira-kira kenapa ya saya rasa kamu begitu? Karena yang kita bicarakan
kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini bagian validasi kesalahannya, apa yang akibatnya. Jadi lupa ya, semuanya jadi nggak bisa dapat kalau konsentrasi menggunakan misnya ya. Nah, kalau misalnya ini kok bagian kamu semuanya ngobrol, ya apa yang terjadi ya dengan pelajaran kita. Jadi keributan ya. Lalu apalagi kira-kira? Iya, kita nggak nyaman belajar. Kalau Eko sendiri, kalau misalnya dalam kondisi ribut dan masih belajar lagi ribut, nyaman sih. Jadi, nah, kira-kira Eko kalau Eko ada mengatakan seperti itu, apa ya yang harus kita lakukan? Iya. Nah, kalau misalnya kita ribut-ribut seperti itu, kira-kira kesepakatan apa ya? Kesepakatan kelas maksudnya kesepakatan kelas kita apa ya tidak kita jadi tidak lakukan ya dengan kesepakatan kita. Kita jadi kerja kalau misalnya mendengarkan saja dan beribu membuat setengah itu saat kita yang mana ya? Yang baik yang melihat dari teman mengerti mengajarkan kalau kita mau belajar mengajari dengan cara apa? Tidak boleh ngobrol dengan memang sih ngobrol itu menyenangkan, walaupun nanti akhirnya bisa kelas jadi ribut, tapi membuat kita tidak masih kelihatan nyaman pada kita. Iya, jadi ketika kita ingat ya kayak kelasnya apa? Kesepakatan kita saling menghargai, saling menghargai atau menghargai kita sama. Ya, supaya selain mengalami konsentrasi saya masalah juga ekonomi sendiri bagaimana bisa berkonsentrasi nggak? Jadi Eko dan teman-teman juga jadi bisa konsentrasi dan kelasnya jadi juga jadi semuanya bisa belajar dengan melalui kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalau kita mau kalau menjadi apa nanti apa yang kita lakukan nanti besok kan belajar lagi kan di kelas. Selain mendengarkan ngobrol ya. Kemudian kalau ada menjadi belajar ngobrol, jadi kalau misalnya ada ngobrol itu bisa seperti itu ya. Dan kalau misalnya sendiri juga kita menghargai oke, silakan. Itu Bapak Ibu. Mas.
Bapak Ibu yang akan saya lakukan, sebetulnya saya pribadi mau bilang ini belum sempurna. Ini saya juga masih banyak belajar untuk bagaimana melakukan pendekatan ini. Karena terus terang pendekatan ini butuh waktu. Ngobrol dengan anak untuk supaya dia punya kesadaran itu butuh waktu. Sedangkan kita berperannya dengan waktu gitu, dengan terutama dengan anak-anak yang lainnya. Bahwa yang kita perhatikan bukan cuma satu anak, kita memperhatikan anak-anak yang lainnya seperti itu. Dan tapi saya sendiri ketika mendapatkan materi ini, saya jadinya kalau menurut saya sendiri ya, saya tuh merasa saya harus berubah dalam hal apa gitu. Saya harus memposisikan diri saya di bagian yang mana nih. Apakah saya akan jadi pemantau atau jadi manajer atau bahkan justru jadi yang penghukum gitu. Nah itu yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, kita yang mengambil keputusan itu. Nah Bapak Ibu, ini mungkin saya bagikan ketika saya berbicara dengan Keiko ini, sebetulnya peristiwa dia ngobrol ini tuh udah terjadi di kelas yang sebelumnya. Ini saya shootnya itu ketika di kelas yang baru ya, saya minta izin untuk dia merekam karena memang di guru penggerak ini timingnya nggak tepat banget gitu. Jadi ini kelas baru saya nggak mungkin bisa melakukan hal ini. Tapi ketika saya bertanya sama Keiko-nya sendiri, Keiko ketika Miss Melisa ngajak kamu ngobrol seperti ini, kamunya bagaimana? Aku ngerti Miss jadinya. Jadi dia tuh sadar bahwa yang dia lakukan tuh nggak benar, kurang tepat dan mengakibatkan orang lain tuh namanya jadinya nggak bisa konsentrasi gitu. Dan dia menyadari hal itu dan akhirnya dia bikin sendiri kesepakatan. Dan saya nggak nyetir dia ya, tapi saya cuma mengarahkan aja seperti itu. Nah saya makanya suka bertanya sama Miss Carol ya, Miss Carol, Keiko di kelas bagaimana? Karena saya ingin tahu bukan hanya karena untuk sekedar syuting ini gitu, tapi ini ada dampaknya nggak buat Keiko-nya sendiri. Jadi saya suka bertanya sama Miss Carol, Keiko-nya masih suka ngobrol nggak Miss? Kalau misalnya dia ditegur bagaimana langsung responnya dia gitu. Seperti itu. Dan saya melihat bahwa ada hal-hal baik yang mungkin bisa kita lakukan dengan pendekatan seperti ini, walaupun mungkin sulit. Tapi kalau kita sekali lagi mempunyai konsep pembelajaran kita tuh berpusat pada murid. Kalau Ki Hajar Dewantara sendiri bahkan mengatakan menghamba pada murid. Bayangkan Bapak Ibu, menghamba pada murid. Jadi yang benar-benar kita pikirkan kan murid kita gitu. Bagaimana supaya murid kita tuh bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berkembang secara optimal dengan caranya sendiri-sendiri. Nah ini nantinya bisa berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang nanti bukan sekarang ya, saya nggak ini, tapi ini ada hubungannya juga. Dan semoga dengan adanya lingkungan positif yang ada di sekolah sehingga tercipta karakter-karakter yang baik, kita mempunyai budaya positif di sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya katakan bisa ya berguna buat kita sendiri, walaupun kita memang harus banyak belajar karena saya bisa juga banyak belajar. Terima kasih. Dari diseminasi budaya positif ini, saya mendapat banyak hal baru. Salah satunya yaitu bahwa siswa memiliki hak untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia di lingkungan sekolah. Dan pada kenyataannya, kita sebagai seorang guru seringkali memaksakan kehendak kita sepenuhnya kepada para siswa kita. Tetapi pada teorinya, alangkah lebih baik jika siswa diberi kebebasan atau siswa memiliki hak, lebih tepatnya siswa memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri atas apa yang ingin dia lakukan. Dan pada posisi kontrol, mungkin pada kenyataannya saya sendiri sering melakukan posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Tetapi ternyata hal-hal tersebut tidaklah benar. Justru yang benar adalah guru diharapkan untuk dapat menjadi manajer bagi para siswa, dan siswa juga diharapkan dapat menjadi manajer untuk dirinya sendiri dalam proses belajar di sekolah. Harapan saya dari diseminasi budaya positif kali ini adalah supaya di lingkungan sekolah kami, di lingkungan sekolah SDK BPK Penabur, dapat menjadi lingkungan sekolah yang menyenangkan, aman, dan damai bagi para siswa dalam menjalani kegiatan belajarnya sehari-hari. Terima kasih.
Saya Elizabeth. Saat ini saya mengajar di SDK BPK Penambur Cimahi kelas 6. Hal yang saya dapatkan setelah Miss Melisa mendesiminasikan budaya positif adalah bagaimana cara menangani siswa ketika siswa tersebut bermasalah atau melakukan hal-hal yang di luar peraturan atau di luar norma-norma adalah dengan melakukan pendekatan restitusi. Inilah yang akan saya terapkan ketika siswa saya di kelas ada yang mengalami permasalahan mungkin dengan temannya atau dengan keluarganya atau dengan belajarnya sendiri di kelas. Saya akan melakukan pendekatan restitusi, yaitu membuka ruang dialog dengan siswa sehingga siswa dapat mengutarakan apa yang dia alami atau masalah yang sedang dia hadapi, sehingga siswa merasakan nyaman dan senang belajar di sekolah karena masalah yang dia alami bisa terselesaikan. Terima kasih.